Ibu, kalau boleh tahu, sekarang setiap hari kan Ibu itu kan selalu mencatat ya 10.000 langkah. Hari ini udah berapa ribu langkah kira-kira? Wah, saya hari ini masih jauh. Terus terang hari ini saya tidak pakai Fitbit saya, jadi saya tidak mengikuti langkah saya. Tapi tadi pagi saya tidak exercise. Jadi tadi pagi saya unfortunately tidak melakukan langkah saya. Jadi pasti hari ini tidak begitu baik. Jadi kalau misalnya kayak gitu, Ibu sehari-hari itu apa? Selalu diawali dengan exercise Ya, biasanya sesuatu saya dulu? tiap hari kalau ada pilates, kalau nggak pilates saya berarti walking. Walking itu saya walking di apa ada Di alat itu? stepsnya Oke. di alat gitu. Dan berenang ya, saya yang saya lakukan 3 exercise itu. Tidak setiap hari, Oke. pokoknya ganti-gantian gitu. Tapi harus ada exercise yang saya lakukan setiap hari. Pilates, Pilates atau walking on walking the tadi, steps, on steps, and swimming. swimming. Yes. Luar biasa, sebuah gaya hidup yang itu sebenarnya dipaksakan oleh Bu Sinta atau karena suka aja, Bu? Mungkin ada faktor pemaksaan juga ya, karena saya merasa bahwa exercising itu penting gitu. Saya kebetulan nih senang sekali menari. Jadi dari dulu hobi saya itu menari Jati. Aduh, asik banget. Yes, jadi saya udah terbiasa selalu harus exercise dan kebetulan saya punya masalah dengan hip saya. Jadi saya nggak bisa terlalu yang yang high impact. Jadi dokter nggak boleh, jadi harus low impact. Semenjak itu saya pilates ya, mainly pilates gitu. Saya tetap masih menari tapi nggak bisa yang terlalu high impact. Nari apa Bu biasanya, Bu? Kalau saya tuh dari kecil karena saya suka menari, saya belajar tari tradisional awalnya, tari Jawa, tari Bali. Tapi kemudian saya karena saya senang, saya belajar menari mulai dari balet, kemudian modern, dan saya tuh juga senang koreografi. Jadi membuat tarian. Sebenarnya hobi saya itu membuat tarian. Jadi waktu saya di Amerika, saya sempat juga belajar menari. Saya kebetulan di New York. Jadi saya belajar koreografi juga. Jadi selain sekolah yang Saya formal, ini saya juga saya double major ya. Jadi saya juga belajar choreography. Because I love to dance and buat saya menari itu mengekspresikan juga gitu loh. Kreativitas saya gitu ya. Jadi ya itu sesuatu mungkin hobi yang juga pelampiasan. Jadi kalau lagi stres saya menari. oh, itu obat stres yang biarap gitu ya. Ibu Sinta Kamdhani, tamu CEO Talks pada kali ini lagi ngobrol santai sama saya karena ternyata suka ngedance. Pertanyaan saya berikutnya, kok nggak diteruskan jadi koreografer? Siapa tahu gitu kan? Wah, itu namanya jalan hidup ya, jadi soalnya kan keluarga saya kan keluarga bisnis ya. Jadi memang sudah dari kecil itu sudah diberikan pathway-nya tuh kayaknya mesti jadi berkarir untuk melanjutkan bisnis keluarga. Jadi walaupun saya hobi menari, mungkin memang saya bukan yang bisa jadi penari performance untuk menari gitu. Jadi memang harus bekerja untuk bisnis keluarga. Kapan terakhir menari? Oh, saya kemarin juga baru menari. Kebetulan saya pada waktu pernikahan anak saya baru menikahkan anak, itu saya buat satu production dengan nari-nari. Oh, senang dong. Iya, saya biasanya tuh dulu sebelum COVID setiap tahun pasti buat production. Semenjak COVID kemudian kita berhenti, tapi saya masih suka kadang-kadang nari sama teman-teman. Nah, kebetulan kemarin waktu perayaan pernikahan anak saya suruh teman-teman ikut menari. Apa Bu production kemarin? Enggak, itu cuman saya buat satu karya yang namanya Cinta. Jadi semua dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu love, ada tarian, ada juga nyanyian. Luar biasa, Bu. Saya ini nggak tahu loh, saya riset, yang ini nggak ketemu nih. Ya, soalnya nggak ketemu nih, tapi alhamdulillah bisa cerita. Dan itu seru banget ya. Ada yang diturunkan ke anak mungkin, atau ibu aja sendirian di rumah? Enggak, semua satu keluarga saya kayaknya ada sedikit unsur artnya tuh pasti ada ya. Mungkin tidak necessarily menari. Anak saya yang perempuan juga, saya ada 2 anak perempuan, 2 anak laki. Yang anak saya nomor 2 itu senang sekali menyanyi. Jadi dia sangat hobi menyanyi. Jadi keluarga saya tuh ada artisnya juga kan. Jadi mungkin menyanyi, menari. Kebetulan kakek saya itu dulu sutradara terkenal dari Surabaya.
Jadi Dan adalah namanya jangan, saya nggak usah bilang Tejo Suwito. tapi beliau itu sutradara terkenal jadi suka bikin juga play gitu ya di Surabaya gitu. Jadi memang udah ada keturunan, mungkin artnya itu ya, itu pasti udah ada lah. Adik saya kan juga penyanyi gitu. Jadi ya semua adalah, menari, menyanyi itu sesuatu yang udah terbiasa di dalam keluarga kami. Jadi kalau dilihat perayaan-perayaan kami pasti ada. Kemarin tuh anak saya kan yang paling tua yang menikah, yang 3 adiknya kemudian membuat satu ini menyanyi bersama bertiga, kemudian ada yang main gitar, ada yang nyanyi. Jadi ya begitulah. seru ya Bu ya. Ya. Itu work life balance-nya seperti itu memang. Yes, I think our family memang selalu begitu ya. Jadi mereka, walaupun kita semua juga ya banyak bekerja, tapi kita juga punya hobi-hobi yang kita salurkan gitu. Dan di dalam acara-acara keluarga kita juga sering lah nyanyi-nyanyi begitu. Itu udah satu bagian lah daripada kebiasaan di keluarga kami. Sebuah hal yang luar biasa karena setahu saya Bu Sinta adalah CEO sebuah entitas yang di bawahnya itu ada 16 anak perusahaan, Sintesa Group ya Bu ya. 16 perusahaan masih sempat melakukan work life balance itu dengan sepertinya baik sekali gitu. Itu gimana ngaturnya Bu? Jadi work life balance itu key. Kita nggak mungkin bisa survive kalau nggak ada work life balance ya. Jadi dalam satu sisi kita mau fokus di dalam pekerjaan kita berkarir, mengembangkan bisnis itu bagus, tapi jelas rumah tangga kita juga harus kita jaga. Nah di dalam rumah tangga itu saya seorang ibu, saya seorang istri, pasti masih punya tanggung jawab sebagai ibu dan istri gitu, dan itu nggak bisa kita lupakan. Kita hidup di Indonesia beruntung karena banyak keluarga, banyak support system yang bisa bantu kita gitu. Tapi pada akhirnya ada hal-hal yang juga harus kita lakukan sendiri. Nah, bagian dari work life balance adalah kita mesti juga ingat kita punya mind, body, and soul gitu ya. Jadi work life balance is not just about between career dan rumah tangga, tapi juga for yourself. Dan inner self itu ada yang bagian spiritualnya juga ya. Jadi work life balance itu termasuk semuanya. Jadi makanya tadi saya katakan secara fisik kita mesti berolahraga, exercise, bisa menari, tapi secara mind kita juga mesti terus menekan pikiran kita. Saya banyak baca buku ya, itu juga saya mendapatkan pelajaran yang banyak. Tapi your soul and your spiritual is very important gitu. Jadi buat saya balance is also about mind, body, and soul. Jadi ini yang juga sesuatu mesti kita perhatikan. Di Indonesia saya selalu mengatakan ya, ini peran, mungkin saya sedikit bicara soal perempuan. Perempuan di Indonesia untuk mendapatkan work life balance itu mungkin tidak mudah gitu ya, karena kita banyak selalu tantangan-tantangan, pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Tapi kita selalu menyadari di Indonesia ini dan juga banyak di negara-negara timur bahwa kalau kita sukses di dalam pekerjaan kita, tapi kita gagal di dalam rumah tangga kita, itu kita dianggap gagal. Gitu. Lain dengan laki-laki mungkin ya. Nah, ini jadi sesuatu yang selalu menjadi paradigma bagi perempuan-perempuan. Bagaimana caranya kita bisa terus mengimbangi yang namanya work life balance itu gitu. Banyak perempuan tidak mau dipromosikan di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia takut tidak bisa menjaga work life balance itu. Jadi ini satu kendala dan tantangan yang saya merasa perlu mendapat dukungan gitu. Karena kalau kita mau lebih banyak women leaders, kita melihat ya sekarang women leaders itu di Indonesia masih sangat terbatas gitu ya. Tiap hari masih kita harus breaking the glass ceiling gitu. Tapi ini kita tantangan-tantangan ini nggak bisa dihadapi seorang diri kan gitu. Jadi kita perlu ada support system yang memadai, dan women to women support is also very important. Makanya saya juga banyak melakukan inisiatif untuk women empowerment, pemberdayaan perempuan. Karena bagi saya penting bahwa perempuan-perempuan ini juga mendapatkan kesempatan yang setara. Jadi kesetaraan gender di tempat kerja itu juga sangat penting. Apakah itu yang juga Ibu lakukan ketika mencoba untuk mendukung pemerintah memformulasikan kebijakan soal cuti ibu hamil sampai 6 bulan? Ya, jadi kita mesti menyadari bahwa soal cuti hamil itu bukan soal 3-6 bulannya.
Ya, pada saat ini aturan itu menyebutkan 3 bulan dan sebenarnya 6 bulan itu disampaikan kalau ibu tersebut tidak bisa kembali kerja karena alasan kesehatan. Itu mesti clear gitu. Itu tidak otomatis 6 bulan. Jadi yang jadi permasalahan di Indonesia ini kan produktivitas. Ya kan, bukan hanya soal jam kerja tapi produktivitas gitu. Nah, ini yang harus kita angkat. Bagi kaum perempuan sebenarnya yang dikedepankan adalah bagaimana bisa mendapatkan fleksibilitas jam kerja. Itu tidak mudah gitu. Karena mentalitas dan kedisiplinan itu juga satu hal yang penting. Sama aja ada di negara tertentu sudah ada yang namanya bukan maternity leave tapi paternity leave. Ya, di mana suaminya yang diberikan kesempatan untuk mengambil cuti. Tapi cuti untuk suami itu diambil untuk menjaga anak, membantu menjaga anak. Nah, pertanyaan saya kalau Jati mendapatkan cuti hamil untuk suami, apakah Jati akan menjaga anak atau akan bermain golf? Iya kan? Oh, kalau saya jaga anak. Ya, ini kan macam-macam ya. Jadi ini satu paradigma yang saya rasa satu budaya yang kita harus angkat gitu. Bahwa di negara-negara maju mungkin mereka bisa melakukan itu karena mentalitasnya sudah seperti itu. Bagus. Apakah di negara-negara timur seperti kita juga bisa seperti itu? Jadi di sini kita untuk mengedepankan kesetaraan itu adalah juga kita harus melihat daripada kondisi yang ada gitu. Karena kondisi di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Betul sekali. Dan ternyata emang soal kesetaraan ini tidak melulu soal bagaimana perempuan harus setara dengan laki-laki, tapi laki-laki juga harus setara dengan perempuan. Urusan tadi ya Bu, urusan domestik tadi ya. He for she namanya. He for she. Berarti sekarang juga banyak kaum laki-laki itu yang juga mau bantu mengurus anak, mau mengantar anak sekolah dan lain-lain gitu. Jadi kami punya program, saya kebetulan inisiatif yang namanya kelompok koalisi bisnis untuk pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Jadi di sini buat saya yang penting bahwa kita juga mengambil champion CEO laki-laki. Kenapa Jati? Karena saya ingin menunjukkan bahwa CEO laki-laki, mereka juga banyak yang mau championing untuk melakukan hal-hal yang tidak hanya dilakukan seorang ibu, tapi juga seorang ayah. Gitu. Jadi yang namanya kita raising kids, itu kan bukan hanya tugas seorang ibu, tapi ayah juga mau melakukan. Gitu. Jadi ini perlu champion-champion seperti ini yang juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu juga bisa dilakukan laki-laki, bukan hanya perempuan. Sudah sejauh mana Bu usaha yang dilakukan oleh Ibu ini untuk tadi? Oh, sekarang sih sudah cukup maju ya. Jadi kami juga dari koalisi yang ada, koalisi bisnis yang kami jalankan ini sudah banyak sekali perusahaan yang mulai menerapkan ya kesetaraan gender di tempat kerja, ada inclusivity dan diversity juga. Nah, di sini mungkin selalu pertanyaannya how to-nya gitu. Jadi banyak perusahaan mau mempropagandakan tapi mereka nggak tahu persisnya apa yang harus dilakukan. Makanya kita juga punya program sertifikasi dan lain-lain. Jadi untuk incorporate many of the issues seperti pay gap, recruitment gap gitu, providing infrastructure ya untuk lactation room, daycare segala macam. Nah, ini kemudian diincorporate kepada peraturan perusahaan. Gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar kita mau, tapi apa yang harus kita lakukan supaya aturannya itu ada gitu. Nah, ini yang kita dukung. Banyak sekali yang namanya ada unconscious bias. Apa itu unconscious? Jadi mereka nggak tahu bahwa actually di tempat kerja mereka itu masih ada pay gap. Bahwa perempuan itu masih tidak di dalam pekerjaan yang sama, tidak mendapatkan gaji yang setara dengan laki-laki. Itu masih banyak terjadi, tapi tanpa disadari. Banyak laki-laki juga tidak menyadari ada tindakan-tindakan mereka yang kemudian merendahkan perempuan dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang kita harus perbaiki bersama. Jadi kami sangat membuka forum untuk komunikasi. Educating is not about educating the woman, but also educating the man. Gitu. Jadi ini sama-sama harus diberikan pendidikan yang memadai. Kalau kita tahu, budaya ketimuran itu kan, ya itu tadi ya, apalagi Indonesia juga masih patriarki, ada beberapa daerah seperti itu. Akan susah nggak sih Bu, kira-kira? Kalau dibilang susah ya pasti susah ya. Maksudnya tidak ada semua itu yang gampang. Semua tidak bisa berbalik tangan begitu saja gitu. Tapi menurut saya we have made some progress gitu ya. Oh, yeah. Yes, of course we have. Dan mungkin mungkin kota-kota besar lebih cepat maju daripada kota-kota yang kecil atau daerah-daerah yang lebih remote ya.
budayanya tentu saja masih lebih kental di daerah-daerah tertentu. Tapi we have made progress. Kita cuman memang kemarin dari COVID itu memang banyak kemunduran menurut saya. Tapi ya sekarang kita mencoba untuk kembali lagi, untuk mencoba lebih banyak mendorong tadi kesetaraan gender tadi. Yang bisa kesempatan diberikan sama buat laki dan perempuan. Ini tidak hanya di tempat kerja, juga masuknya perempuan di dalam ekonomi ya. Jadi I think the data has clearly said bahwa untuk memasukkan perempuan di dalam ekonomi itu akan bagus untuk sebuah negara gitu. Angka-angkanya menunjukkan bahwa GDP negara itu juga tumbuh dengan lebih menginklus atau memasukkan perempuan di dalam ekonomi. Jadi kita selalu harus mengembangkan aspek juga gimana bisa lebih banyak perempuan itu mendapatkan kesempatan untuk juga memulai bisnisnya sendiri, bisa bekerja UMKM yang dikembangkan gitu. Nah ini semua ini harus menjadi catatan gitu. Jadi tidak hanya di tempat kerja sebagai profesional, tapi juga pengembangan daripada UMKM perempuan ini juga penting, terutama di daerah-daerah. Kita lihat di banyak desa-desa itu sebenarnya perempuan yang bekerja itu banyak. Mungkin lebih banyak di informal sektor tentu saja, tapi dia tetap bekerja gitu. Dan ini mungkin yang perlu mendapat perhatian bahwa bagaimana akses pembiayaan untuk perempuan yang mau bekerja gitu dan lain-lain ya. Jadi ini saya rasa peningkatan kapasitas untuk perempuan. Sekarang perempuan belajar misalnya bookkeeping dan lain-lain. Ini kan dibutuhkan untuk memulai usahanya. Jadi banyak hal yang masih perlu dilakukan, tapi saya pikir we have made significant progress. Oke, sebuah gagasan yang luar biasa dari Bu Sinta. Tapi Bu, gagasan itu diterapkan juga kah ke perusahaan-perusahaan yang Ibu pimpin? Jelas. Jadi kami kalau di Sintesa Group itu mungkin saya mungkin balik dulu sejarahnya ya. Jadi kebetulan kakek saya ini mulai usaha itu di tahun 1919 itu perkebunan karet dia mulainya. Okay. Kemudian ayah saya mulai di tahun 1959 itu perusahaan trading. Jadi dia mulai bawa perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia. Itu consumer business kita mulai pada waktu itu dengan Tiga Raksa ya. Jadi nama Tiga Raksa itu dimulai dari perkebunan karet kakek saya, kemudian dilanjutkan ayah saya dan saudara-saudaranya di tahun 1959. Nah, pada waktu itu kita kemudian berkembang dari trading, consumer dan lain-lain, dan saya itu memang mulai bergabung di dalam perusahaan keluarga itu dari saya masih muda ya. Jadi masih kecil pun saya ingat kalau di dalam acara-acara keluarga misalnya makan malam keluarga itu pasti pembicaraan bisnis itu pasti ada gitu. Oh iya. Jadi saya dari umur 13 tahun juga udah kerja gitu. Kalau nggak salah 13 tahun udah jualan buku. Ya. Serius itu Ibu? Yes. Wow. Saya jualan buku 13 tahun. Jadi saya mulai diekspos ke dalam bisnis itu from very early age gitu. Jadi kalau misalnya liburan sekolah, banyak liburan saya tetap harus bantu kerja juga gitu. Jadi saya belajar itu kerja itu dari saya usia dini. Sampai kemudian saya sekolah keluar dan kembali ke Indonesia, kemudian bekerja di bisnis keluarga. Sebelumnya tentu saya bekerja banyak untuk perusahaan-perusahaan lain ya, karena orang tua saya selalu percaya bahwa kita juga harus belajar dari orang lain sebelum kita bekerja di perusahaan sendiri. Jadi di perusahaan pada waktu saya kembali juga saya mulai itu kan mulai dari very bottom step ya. Jadi kita nggak langsung anak owner langsung ditaruh, enggak. Saya di bottom step punya namanya atasan juga yang foreign ini yang udah foreigner gitu, expat yang benar-benar super disiplin, yang nggak peduli saya anaknya siapa gitu ya, saya digembleng abis dan saya harus benar-benar prove. I think it's harder for me karena saya harus prove myself more than maybe regular employee gitu loh, karena saya mesti prove saya ini dapatkan posisi promosi bukan karena saya anak pemilik gitu, tapi karena saya benar-benar deserve it gitu. Ya, nah ini ya. yang berat gitu. Jadi saya kembali bekerja buat bisnis keluarga. Kemudian setelah 10 tahun di dalam bisnis keluarga, saya mengikuti ayah saya.
Kemudian pada waktu itu, itulah turning point di dalam hidup saya. Karena saya ingat, saya udah melihat bagaimana bisnis keluarga saya ini running. Kemudian saya lihat, oh, there are things that I believe needs to transform gitu loh. Jadi saya selalu melihat masa setelah saya kembali 10 tahun itu adalah kemudian saya membawa satu transformasi. Nah, jadi setelah tadi tahun 1959 ayah saya mulai trading bisnis, di tahun 1999 saya mulai membangun yang namanya Syntesa Group. Nah, Syntesa Group itu adalah sebenarnya kelanjutan daripada bisnis keluarga, tapi ada ceritanya. Kenapa ceritanya? Ceritanya adalah bahwa pada waktu itu saya datang ke ayah saya dan saya mengatakan, I think if you want me to continue this business, saya kemudian memberikan beliau sebuah business plan yang lebih rinci untuk saya mau bawa kemana bisnis ini. And that was a very very tough time karena tentu saja it's very challenging ya, bahwa bagaimana caranya ini seorang anak mau tahu apa gitu loh untuk mau kemudian membangun suatu bisnis yang mungkin arahnya tidak persis seperti apa yang di-envision oleh ayah saya pada waktu itu. Nah, disitulah hidup Syntesa Group, di mana itu adalah suatu pilihan. Pada waktu itu ayah saya mengatakan, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan, dan saya memberanikan diri sebenarnya. Jati ngomongnya sekarang enak, pada waktu itu tidak enak. Kebayang sih. Ya, memberanikan diri karena saya mengatakan pada usia saya pada waktu itu, kalau either saya meneruskan bisnis keluarga atau saya harus mulai usaha sendiri. Kalau enggak, that's it, right? Saya nggak ada kesempatan lagi. Jadi saya selalu mengatakan Syntesa itu adalah combination daripada saya melanjutkan bisnis keluarga dan I put my entrepreneurship aspect di sana. Karena saya bilang sama ayah saya tidak mau hanya sekedar meneruskan bisnis keluarga menjadi seorang profesional, but I want to be your partner. Jadi disitulah kunci saya rasa mulainya Syntesa Group, di mana kita mengkonsolidasikan daripada bisnis yang ada pada saat itu, dan kemudian saya membawa visi baru untuk Syntesa Group untuk kedepannya sampai dengan hari ini. Luar biasa ya, sebuah perjuangan yang ya betul sekali. Pengalaman ayah pasti lebih besar lagi, sementara ibu datang membawa sebuah gagasan perubahan, tapi ini anak baru kemarin sore ibaratnya kayak gitu ya. Tapi sempat ditolak atau sempat pasti diragukan. Saya rasa terus terang ayah saya pada waktu memberikan saya kesempatan tidak yakin juga bahwa gitu ini bisa lakukan. Dan tadi menanyakan apa yang dilakukan Syntesa Group sebenarnya dari transformasi dari sebuah perusahaan keluarga kepada professional management, which is very important. Saya selalu memisahkan antara family governance dan family business. Jadi bisnisnya itu adalah professional management. Governance-nya itulah yang harus digovern dari segi family-nya gitu. Jadi banyak family business itu mencampur-campur. Jadi governance keluarga itu dicampur ke arah bisnis. Itu harus kita pisahkan. Jadi kami sekarang memiliki family constitution di mana kami govern dari segi aspek family-nya, tapi bisnisnya itu kita run sebagai professional company. Kami memiliki 2 public listed company. Dari 4 pilar yang ada Syntesa sekarang, kita ada consumer, industrial, property, dan clean energy. Dan 2 dari 4 subholding kita sudah public. Dan harapan kami 2 lainnya nantinya juga bisa public. Jadi benar-benar menjadi satu professional management company. Jadi tidak hanya company yang harus di-run oleh family gitu. Tapi family sebagai pemegang saham punya role sendiri yang jelas gitu. Jadi governance daripada family ini juga sangat penting, equally important dari segi family bisnisnya. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, apa yang dari gagasan yang ibu yang begitu baik tadi ya untuk employee tadi, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Syntesa, seperti apa penerapannya? Jadi begini, jadi pada waktu kemudian kami transform Syntesa, saya juga melihat bahwa visi daripada Syntesa ini tidak hanya perusahaan atau kelompok usaha yang mengedepankan profit, tapi kita punya 3P, yaitu Profit, People, Planet. Makanya visi daripada Syntesa adalah Sustainable Excellent Company. Apa itu? Jadi kita mau mengimbangkan.
when we do the business untuk berkelanjutan, we don't just think about the economic aspect, tapi kita mesti think about the social aspect dan juga the environment aspect. Nah, inilah kemudian kita punya namanya SDG goals. Kan ada kita memilih daripada SDG goal itu, kita punya yang namanya roadmap Syntesa for the Earth. Jadi di roadmap Syntesa ini kami mengintegrasikan SDG goals ke dalam bisnis model kami gitu. Jadi kita di Syntesa ini tidak hanya ngomongin nomor 5 soal kesetaraan gender, because that's one of it, one aspect, tapi kita juga ada beberapa SDG lain yang kita inkorporasikan. Jadi contohnya misalnya better health, decent work, responsible consumption production, kita ada clean energy gitu. Ini semua beberapa hal yang kita integrasikan. Jadi ada dua aspek, dari aspek investasi, kemudian dari aspek operational. Jadi dua hal ini kita integrasikan SDG di dalamnya. Ini konsep yang menurut saya adalah satu breakthrough. Karena banyak perusahaan melihat SDG itu hanya sebagai sekedar CSR. Bagi kami it's not CSR. It's about integrating into our business gitu. Jadi di Syntesa kami sekarang very clear, we have a vision di dalam impact investing kami punya jelas kriteria yang clear untuk masuk dalam satu investasi. Investasi seperti apa? Kemudian di dalam operationalnya kita juga punya satu integration system di mana kita bisa melihat operational aspek apa yang kita harus kedepankan yang berkaitan dengan SDG gitu. Salah satunya adalah nomor 5, which is kesetaraan gender. Jadi jelas-jelas Syntesa juga kami sudah memiliki sertifikatnya. Saya minta company untuk masuk sertifikat, jelas company kami juga harus menjadi contoh. Saya selama ini championing SDG, kalau saya nggak, perusahaan kelompok kami tidak menjadi contoh, buat apa gitu. So I have to do it first to be example of other companies. Deh, kalau bisa diprotes sih Bu ya sama yang lain ya Bu. Nah ini jadi mungkin kita udah sedikit lebih masuknya lebih ke sustainable excellence ya. Jadi bukan hanya sekedar mau doing CSR atau mau masukkan kesetaraan gender, tapi ini incorporating ke dalam bisnis model daripada Syntesa. Tadi mengambil alih dari ayah sekitar tahun 2000 betul? Enggak, saya tahun 1999. Jadi ini lucu jati ceritanya, karena waktu dari kakek saya ke ayah saya tuh kan 40 tahun, 1959. Okay. Dari ayah saya ke saya tuh 40 tahun lagi, 1999. Itu nggak pernah loh ada rencana, nggak pernah diukur. Tapi saya baru sadar ini 40 tahun. Kayak pattern ya Bu jadinya ya? Iya, it's very interesting. Tapi kita nggak pernah rencana seperti itu. Jadi the birth of Syntesa itu 1999. 1999, sudah sekitar berarti hampir 25 tahun. Jadi ya? kalau kita dari 1919, tahun ini kita 105 tahun. We are celebrating 105 years kalau dari zaman kakek saya. Because I'm the third generation. 105 tahun. 105 tahun. Membuat sebuah perusahaan sampai semaju sekarang, se-establish sekarang. Apa sih Bu nilai-nilai yang Ibu pegang untuk berkarir? Ya, jadi di Syntesa itu values are very important ya. Kita punya core values ada 4. Pertama adalah empowerment. So for us is we empower our people. Jadi saya selalu mengatakan ini bukan sekedar bekerja, tapi how do you empower people? Jadi bagaimana people mendapatkan satu kesempatan to be empowered gitu. Jadi empowerment is a big part of our human capital. Jadi memang orang-orang Syntesa itu harus bisa di-empower. Dan kedua adalah entrepreneurship. Orang mengatakan entrepreneurs itu hanya bisa di-build untuk membuka usaha sendiri. Saya berbeda pendapat karena you can be entrepreneurs within your own within an organization or corporations. Bagaimana? Saya melihat bahwa karyawan-karyawan kami, misalnya saya berikan contoh, ada karyawan yang memang pekerjaannya HR, okay? Yang dilakukan role-nya hanya HR, ya kan? Tapi dia kemudian kami berikan kesempatan untuk memegang sebuah project.
Jadi orang HR bisa menjadi kepala project di mana unsurnya tidak hanya dia ngerjain HR, tapi dia juga bisa dia juga bertanggung jawab untuk menjadi kepala untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi he can feel that this is his project or his business. Jadi ini adalah entrepreneurship mindset yang harus keluar. Dia harus dapat kesempatan bukan hanya saya bekerja 9 to 5 job. This is what I do every day. Tapi mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur di dalam sebuah organisasi. Nah, nanti kemudian compensation and benefit-nya, CNB-nya bisa di-incorporate juga menjadi itu. Gitu, dimasukkan ke dalam project yang dia pegang. Itu entrepreneurship. Jadi, we want to create more entrepreneurship mindset. Jadi tidak hanya orang bekerja, this is my job, but the sense of belonging that this is your business. Okay. The third aspect is excellent. Excellent. Whatever we do, we want to give the best. Ya kan, mau service, mau produk, mau apa, is excellent. We want to give the best we can. Ya. Dan yang keempat itu adalah empathy. This is very crucial. Empathy internal maupun external organization. We have to care about each other di dalam organisasi karena kita sebuah keluarga besar. Tapi di luar kita juga mesti punya empathy terhadap kondisi dan keadaan sekeliling kita, komunitas kita. Gitu. Jadi empathy is the 4A. Jadi saya punya 4A sebagai corporate value. But Jati, you know where I got the 4A? The 4E, the 4A yang saya dapat itu dari sebenarnya my family values. Karena waktu saya masih kecil, saya juga diajarkan hal-hal yang sama oleh orang tua saya. Jadi saya selalu mendapatkan empowerment. Saya selalu dikatakan orang tua saya, kamu harus bisa. Saya dipaksa, ya. Kemudian entrepreneurship, saya harus bisa berdiri di atas dua kaki saya sendiri. Independency, mandiri, itu saya belajar dari sangat dini, gitu ya. Excellence, they always taught me to give the best you can. You give whatever it is, you have to give the best you can with all your limitations. Dan empathy, saya dari kecil selalu sudah ini sosial gitu loh, terhadap apapun, sekecil apapun di keliling kita. Jadi memang values-values ini juga saya dapatkan dari orang tua saya. Orang tua saya selalu bilang sama saya bahwa kita harus ingat kaki itu harus berpijak di atas tanah. You know, sometimes we forgot kalau kita sedang dalam kondisi yang baik, bagus, dan luar biasa, kita suka melayang-layang. Kita lupa, ya kan? Dan Jati, kadang-kadang kita kalau naik tuh seneng, tapi kalau turun jatuh, apa enak? Betul. Tidak enak, tidak enak. Jadi, never forget bahwa apapun yang kita miliki ini can be taken away from us at any time. Barang ini apa? Kamu bisa kaya sekali hari ini, mungkin dalam beberapa bulan kamu bisa jatuh miskin. This is all barang yang bisa bisa hilang, ya kan? Jadi oleh karenanya kita harus ingat gitu bahwa apapun dalam hidup itu nothing is permanent. Anything can be taken away from us. Remember that. Itu memang sebuah nilai-nilai yang luar biasa 4A dan juga tadi ya soal bahwa kita harus ingat selalu menapak mau seperti apapun kondisinya. Aduh, Bu Sinta, harusnya ini waktunya lebih panjang lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Karena banyak sekali, saya yakin masih banyak hal yang bisa digali dari seorang Ibu Sinta Kamdhani. Tapi nampaknya jadwalnya padat sekali. Saya nggak bisa panjang-panjang juga menahan Ibu di sini. Tapi terima kasih sekali Ibu sudah berbagi. Luar biasa banyak sekali yang saya dapatkan, sudah saya catat di otak saya. Semoga saja bisa diterapkan juga ya. Dan juga mungkin Anda semua yang menyaksikan CEO Talks kali ini juga bisa mengambil hal positif dari seorang Ibu Sinta Kamdhani. Terima kasih Ibu, semoga selalu sehat, 10.000 langkahnya. Semoga terus berjalan ya Bu ya. Oh ya, sebelum saya mengakhiri, saya pengen nanya. Dari semua kesibukan yang Ibu lakukan, apakah Ibu terpikir untuk next year or maybe 5 years from now, I will stop. Apakah terpikirnya seperti itu? Of course. I have my succession planning, terutama untuk di dalam pekerjaan saya very clear. I don't want to do this forever. Pasti semua itu ada succession planning. Yes, I do have a succession planning. Saya juga tahu untuk hidup saya mau kemana gitu. Jadi saya mau tutup mungkin dengan 3P lagi.
Oke. Okay, this is my, saya bilang my secret weapon is my 3 Ps. Wow, penting Which ini. is one is purpose. Purpose. So we always have to know what we want in this life. We can dream big, whatever. We need to have dream. We need to dream big. Yes. Itu purpose, kita mesti punya purpose. Jadi Betul. dalam hidup saya tahu saya maunya apa. Purpose. Kedua, passion. You have to love what you're doing. Kalau enggak kita capek tiap hari seperti ini, buat apa if you don't enjoy what you're doing? So you have to be passionate what you do. Dan yang ketiga, perseverance. Jangan lupa untuk bekerja keras. Pada akhirnya, nothing come on a silver platter. You have to work hard for it. So my 3P is my secret weapon of success. Ibu Sinta Kamani, terima kasih sekali lagi sudah hadir di CEO Talks. Sehat selalu, salam untuk keluarga Ibu. Terima kasih.